Tengku Cut Said yang atu perang, yang atu rakan kamu tente. Dalam kutagli tak mucuhu, yang atu bau dum muribe. Dalam kutagli tak musiga, atu selambak le tak gure. Kafe dum ciplung kedih ulaut, gelit dilikut murere. Itulah sepenggal syair Aceh tentang kisah Kutagli. Bukit itu adalah bekas benteng pertahanan pejuang Aceh dan selama 30 tahun mampu bertahan melawan Belanda. Benteng itu adalah bukit yang terletak bagian hulu Sungai Bateli, Samalanga, yang berbatasan langsung dengan Pidijaya Biren. Cerita tentang seorang pahlawan pimpinan perang Kutagli, yaitu Tengku Cut Said, juga digambarkan bagaimana serdadu Belanda kalah telak menghadapi ketangguhan pejuang Aceh di Samalanga. Samalanga ketika itu termasuk wilayah otonom yang diberi kuasa penuh oleh Sultan Aceh kepada Raja Tengku Cik Bugis. Tapi dalam menjalankan pemerintahan, Tengku Cik Bugis mempercayakan pada seorang tokoh wanita yang bernama Pocuk Muligo. Mendengar nama kedua tokoh ini saja, Belanda keder karena keberanian mereka. Belanda sendiri ingin menguasai Samalanga karena wilayah ini sangat strategis dan maju dalam bidang perdagangan. Ketika Van der Heyden diangkat pemerintah Hindia Belanda menjadi gubernur atau panglima perang untuk Aceh, sasaran pertamanya adalah menaklukkan Samalanga. Tahun 1876, Van Heyden menyerang Samalanga dengan mengerahkan kekuatan 3 batalion tentara. 3 batalion terdiri 3 kompi, yang masing-masing kompi berjumlah 150 pasukan. Namun sekian kali mereka menyerang, tak berhasil menguasai Samalanga. Serdadu Belanda mati, termasuk seorang letnan yang bernama Aje Richelieu, yang dipancung kepalanya oleh seorang ulama besar yang bernama Haji Ahmad. Namun ulama ini juga syahid dalam agresi pertama Belanda ke Samalanga. Pejuang Samalanga tak dapat dikalahkan. Maka pada tahun 1877, Belanda kembali menyusun kekuatan untuk menyerbu dengan melibatkan 3 batalion tentara, pasukan marinir dan pasukan meriam, ditambah 900 orang hukuman yang diikutkan dalam penyerangan ini. Setelah sebulan pertempuran, Belanda hanya bisa menguasai Blang Temulir dekat kota Samalanga. Ratusan serdadu kolonial mati dan Van der Heyden sendiri luka berat. Bahkan mata kirinya mengalami kebutaan akibat terkena peluru pasukan Aceh. Ini kemudian si Belanda Van der Heyden disebut orang Aceh dengan nama Jenderal Buta Siblah. Raja Samalanga, Tengku Cik Bugis dan Pocuk Muligo masih berkuasa penuh. Meskipun Belanda sudah menguasai, Belanda tidak berani mendekati benteng Kutagli Bateli. Seperti ditulis oleh Paul Pampir dalam bukunya The Aceh Orlog, ia mencatat bahawa benteng Kutagli Bateli adalah pusat perlawanan Aceh yang sangat tangguh bagi Belanda, dan Bateli sendiri adalah sebuah dusun keramat dan pemukiman para ulama yang sangat fanatik dalam menentang perluasan kekuasaan Belanda. Satu ketika, setelah 3 tahun Samalanga sepi dari peperangan, tiba-tiba tanggal 30 Juni tahun 1880, Letnan Pang Wortman dengan 65 orang pasukannya mencoba menyusup ke benteng Kutagli Bateli. Namun sampai di Cot Merak, kira-kira sekitar 2 km ke arah utara Bateli, ke-65 pasukan Belanda itu dihadang oleh gerilya pasukan Aceh. Dalam insiden itu, banyak serdadu Belanda mati dan terluka parah. Peristiwa ini segera disampaikan ke Banda Aceh sehingga Gubernur Van der Heyden berang karena serdadunya kalah. Maka pada tanggal 13 Juli tahun 1880, Van der Heyden kembali mengirimkan ekspedisinya
secara besar-besaran ke Samalanga untuk menyerang benteng Kutagli Batelli. Dalam ekspedisi ini, Belanda mengerahkan satu kompi Irlander dari Batalion 14 dan satu kompi Ambon dari Batalion 3 serta satu kompi garnizon dari Batalion Campuran. Juga dilengkapi 32 orang perwira dengan 1.200 bawahannya diberangkatkan ke Samalanga. Dalam ekspedisi ini juga turut serta Panglima Tibang, bekas pembesar Sultan yang menyeleweng, dengan Tengku Cuk Nyak Lehman sebagai juru bahasa dan penunjuk jalan bagi Belanda. Beberapa kali Belanda melakukan serbuan menaklukkan Kutagli Batelli, namun tidak berhasil. Belanda terpaksa memundurkan pasukannya ke Cot Merak. Di sini mereka sambil istirahat dan menyusun strategi penyerangan kedua ke Kutagli. Belanda juga harus menguburkan mayat-mayat serdadu mereka, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1880. Belanda kembali menyerang Kutagli. Dalam serbuan kedua ini, rupanya Tengku Cik Bugis, yaitu Raja Samalanga, meminta disertakan bersama dalam pasukan Belanda dengan tujuan untuk menyesatkan arah pasukan Belanda hingga terjebak dengan pasukan Aceh dalam jumlah yang sangat besar. Strategi Tengku Cik Bugis lagi-lagi membuat serangan Belanda ke Kutagli Batelli menjadi konyol. Belanda harus buru-buru mundur dan banyak sekali tenteranya yang tewas akibat dikibuli oleh Tengku Cik Bugis. Hari itu juga Cik Bugis ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Bandar Aceh. Namun begitu, benteng Kutagli Batelli tetap berdiri kokoh dengan kekuatan pasukan Aceh yang sangat ditakuti oleh Belanda. Benteng Kutagli Batelli tak pernah bisa direbut oleh Belanda. Itu sebabnya Paul Pampir mencatat dalam bukunya yang berjudul Perang Aceh bahawa Batelli adalah sebuah kampung keramat yang sangat sulit dihadapi oleh Belanda. Bidikan tembakan-tembakan marsose ditangkis hebat para ahli Al-Quran yang sangat lancar membuat serangan perang terhadap Belanda, selancar mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, tulis Pampir. Setelah 30 tahun lebih benteng Kutagli Batelli bertahan dari serangan-serangan besar Belanda, pada tahun 1901, Jenderal Pankhurst kembali memimpin ekspedisi barunya ke Batelli. Sehari sebelum penyerangan, Pankhurst lebih dulu merayakan Ultah ke-50 untuk membakar semangat perang bagi serdadu Belanda. Pankhurst, seorang tokoh legendaris perang Belanda, yaitu Izzat Tenu, sengaja mengubah sebuah syair khusus untuk perang Samalanga yang bunyinya, "Mari sobat, mari saudara, pergi perang di Samalanga. Mari kumpul bersuara, lalu menyanyi bersama-sama." Namun ekspedisi ini berhasil dilumpuhkan hingga Pankhurst baru berhasil menaklukkan Kutagli Batelli pada tahun 1904. Setelah 3 tahun melakukan peperangan melawan pejuang Aceh di wilayah Batelli, bahkan menurut sebagian cerita sejarah yang dipahami penduduk Samalanga, Pankhurst sendiri tewas di Batelli, yang kuburannya sekarang terdapat di atas bukit Batelli, tak jauh dari benteng Kutagli.